Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan Medifriend semua. Salam sehat. Selamat bergabung kembali pada acara Live Stream Medion. Pada hari ini Live Stream Medion sudah masuk ke edisi yang ke-25. Jadi pada hari ini tanggal 30 Desember 2020. Mungkin ini edisi Live Stream Medion yang terakhir pada tahun ini ya. Jadi kita selangkah lagi akan meninggalkan tahun 2020 dan akan masukin 2021. Jadi buat Bapak, Ibu, dan Medifriend semua, selamat tahun baru. Daripada terlambat, saya lebih baik mendahului. Terima kasih telah bergabung dengan Live Stream Medion ya edisi yang ke-25. Sekali lagi, salam sehat. Selalu ingat pesan Ibu 3M, memakai masker, lalu mencuci tangan, pakai sabun dan air mengalir, dan menghindari kerumunan dan menjaga jarak dengan orang lain. Untuk Bapak, Ibu, dan Medifriend semua yang sebelumnya belum sempat menyaksikan edisi-edisi sebelumnya, ya, masih bisa menyaksikan melalui IGTV medion.id. Jadi di situ nanti ada edisi-edisi live stream Medion yang sebelum-sebelumnya. Bapak, Ibu, dan Medifriend semua bisa menyaksikannya kembali. Dan sekali lagi selamat bergabung bagi yang barusan bergabung. Ya, program Live Stream Medion pagi siang ini kami adakan sekali lagi agar tetap bisa belajar bersama, berbagi informasi dan pengetahuan sekitar dunia peternakan. Ya, walaupun di masa pandemi kita harus tetap aktif, harus tetap update informasi tentang dunia peternakan. Namun demikian, sekali lagi kita harus tetap selalu mengikuti anjuran pemerintah di rumah saja. Jadi terima kasih untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Medifriend semua. Walaupun sekarang di musim libur panjang, Bapak Ibu tetap di rumah saja, bergabung dengan Live Stream Medion untuk menambah pengetahuan dan mengupdate informasi sekitar dunia peternakan. Pada hari ini saya memperkenalkan diri, nama saya Nur Samad selaku moderator pada acara ini. Saya Nur Samad lahir di Semarang, pendidikan terakhir lulusan Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro Semarang, dan sekarang sebagai Distrik Asisten Manajer PT Medion di wilayah Tasikmalaya. Dan bersama kita sudah ada pembicara kita yang sudah siap akan mengutarakan dan mengulas materi topik hari ini, yaitu Dr. Hewan Hanim Lintar, yaitu ibu dokter kita yang lahir di Trenggalek. Pendidikan terakhir yaitu pendidikan profesi dokter hewan, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, dan sekarang sebagai Technical Education and Consultation di PT Medion. Kita sapa dulu Ibu Hanin. Selamat siang Bu Hanin. Selamat siang Pak Nur Samad. Ya, selamat siang Ibu Hanin. Sehat ya Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Pada siang hari ini kami berdua akan menyampaikan materi yaitu broiler sinyal minggu ketiga. Mungkin akan difokuskan pada fokus kesehatan khusus, begitu ya Ibu ya? Ya, betul. Dan pada edisi kali ini kami akan membagi dua sesi, di mana sesi yang pertama kami berdua akan menyampaikan materi topik utama, dan nanti sesi yang kedua kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Bapak, Ibu, dan Medifriend semua. Sekali lagi, kalau nanti Bapak, Ibu, dan Medifriend semua ada pertanyaan, dan kami mengharapkan pertanyaan masuk dari Bapak, Ibu, dan Medifriend semua, untuk menyampaikan pertanyaannya dengan cara meng-email ditujukan ke cs@medion.co.id. Sekali lagi, Bapak Ibu, Medifriend semua, kalau ada pertanyaan seputar topik pada siang hari ini bisa disampaikan melalui email, yaitu alamat emailnya cs@medion.co.id. Dan yang berikutnya, Bapak Ibu dan Medifriend semua, jangan sampai dilewatkan bahwa live stream kali ini kami juga akan mengadakan giveaway untuk Bapak, Ibu, dan Medifriend semua. Ya, jadi nanti di selesai acara, Bapak, Ibu, dan Medifriend semua selalu join
lalu join dengan IG Medion, lihat bisa dilihat nanti di IG Story Medion. Di situ nanti ada muncul pertanyaan seputar tema yang akan kita sampaikan dan Bapak Ibu nanti bisa menjawabnya melalui IG Story tersebut. Jadi silahkan bergabung Bapak Ibu dan Medion semua memfollow Instagram Medion itu tadi @medion.co.id. Untuk yang berikutnya, silakan waktu Ibu Dokter untuk menyampaikan materi topik hari ini. Silakan Ibu. Ya. Terima kasih, Pak Nur Samad. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Nur Samad. Selamat siang Medifriends sekalian, senang sekali kita bisa berjumpa kembali ya di live stream ke-25. Nah, pada akhir tahun 2020 ini kita harus tetap semangat ya untuk tetap belajar dan juga memberikan edukasi untuk teman-teman Medifriends sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan topik mengenai broiler signal minggu ketiga fokus kesehatan usus. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar nih untuk broiler signal di minggu pertama dan minggu kedua. Nah, kita sekarang akan belajar untuk minggu ketiga pada pemeliharaan ayam broiler. Nah, agenda pembahasan yang akan kita ulas, yang pertama adalah kita akan mengulas secara singkat ya, bagaimana overview di minggu kedua dari pemeliharaan ayam broiler. Kemudian yang kedua, kita akan fokus ke minggu 3. Nah, ini adalah topik utama yang akan kita bahas pada kali ini. Kemudian yang ketiga, ini kita akan fokus pada masalah pencernaan, karena di minggu ketiga ini biasanya akan sering kita temukan masalah-masalah pencernaan pada ayam broiler. Dan yang keempat, tentunya kita harus menjaga bagaimana cara untuk mencegah supaya tidak terjadi masalah pencernaan tersebut dengan cara menjaga kesehatan usus ayam. Nah, baik, sekarang kita akan masuk ke overview minggu kedua. Jadi di minggu kedua ini kita lihat ya, apa saja yang terjadi pada tubuh ayam broiler. Nah, di sini ternyata ada perkembangan organ tubuh. Jadi memang di minggu kedua itu fokus dalam perkembangan organ-organ tubuh. Misalnya di sini ada organ kekebalan. Organ kekebalan ini adalah salah satu organ yang sangat penting karena dia menjaga dari imunitas tubuh ayam. Nah, organ kekebalan ini, Bapak Ibu, pada ayam dibagi menjadi 2. Ada organ kekebalan primer dan ada organ kekebalan sekunder. Untuk organ kekebalan primer ini, kita temukan ada namanya bursa fabricius yang letaknya di belakang ya, di dekat kloaka. Kemudian ada thymus yang dekatnya di dekat leher. Nah, 2 organ ini masuk ke organ kekebalan primer. Jadi dia fungsinya sangat penting pada saat awal pemeliharaan ayam. Kemudian ada juga organ kekebalan sekunder, seperti ada kelenjar Harderian, ini letaknya di belakang mata ya. Kemudian juga ada sumsum tulang, kemudian ada sekat tonsil, kemudian ada limpa dan lain sebagainya yang dia tersebar di beberapa bagian dari tubuh ayam. Nah, organ kekebalan ini dia akan berkembang utamanya pada saat minggu kedua. Jadi ini memang titik kritis yang perlu kita perhatikan. Kemudian selanjutnya ada organ pencernaan dan organ pernafasan. Karena organ pencernaan ini ya, ini sangat penting karena nantinya dia akan berfungsi untuk memasok nutrisi yang akan masuk ke dalam tubuh ya. Ketika organ pencernaan ini dia tidak berkembang dengan baik, otomatis akan berkorelasi dengan nutrisi yang bisa masuk ke dalam tubuh ayam. Kemudian juga pernafasan, karena pernafasan ini sebagai sumber utama untuk memperoleh oksigen ya, oksigen dari luar tubuh, kemudian masuk nantinya akan disirkulasikan ke seluruh tubuh dan akan dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida. Dan selanjutnya juga dari organ kerangka. Organ kerangka ini juga sangat penting nantinya, sehingga nantinya akan tumbuh ayam broiler yang dia kokoh ya. Ketika nanti kerangkanya ini kokoh dengan berat badannya yang dia tercapai sesuai standar, ini harapannya nanti dapat mendapatkan hasil yang optimal dari ayam tersebut. Dan juga dari kualitas bulu ini juga harus kita perhatikan. Apakah dia kusam ataukah dia mengkilat. Nah, ini juga harus kita tekankan pada minggu kedua. Nah, setelah kita tahu ya bagaimana hal-hal yang harus kita perhatikan ya, adanya perkembangan organ-organ tubuh. Nah, ini juga kita harus perhatikan dari ciri fisik pada ayam tersebut. Nah, misalnya dengan cara apa? Kita bisa mengecek temboloknya, teman-teman. Jadi, tembolok ini adalah salah satu indikasi apakah dia terisi pakan atau dia tidak makan. Kalau yang gambar sebelah kanan ya, ini dia kosong. Nah, ini tandanya ini dia tidak makan. Jadi feed intake-nya tidak masuk dalam ayam tersebut. Apa sih dampaknya? Dampaknya ketika dia tidak makan ya,
akhirnya kan pakan itu tidak akan masuk ke dalam tubuh ayam. Nah, akhirnya nutrisi yang dibutuhkan ayam ini tidak akan tercapai. Nutrisi otomatis akan berpengaruh pada berat badan, karena kita tahu bahwa ayam broiler ini yang kita targetkan itu adalah berat badannya, capaian berat badan. Ketika berat badan tidak tercapai, otomatis ini tidak akan menghasilkan ayam yang optimal seperti itu. Kemudian juga dari tingkah laku ya, selain dari secara individu, kita juga harus lihat secara populasi dalam kandang. Bagaimana perilaku ayam tersebut ya di dalam kandang. Misalnya nih, dia ada tempat makan dan berisi pakan, kemudian ada juga tempat minum. Ketika ayam-ayam tersebut dia mencari pakan, mencari minum, ini otomatis dia normal ya, atau dia dalam kondisi yang baik. Namun apabila dia tidak menyebar secara rata, kemudian dia menjauhi pakan ya, tidak mendekat ke pakan, kemudian tidak minum. Nah, ini juga salah satu sinyal adanya suatu tidak normalan ya, atau suatu masalah dalam populasi ayam tersebut. Oke, setelah kita sudah masuk ke minggu kedua tadi ya, kita akan coba ulas balik juga bahwa di minggu ketiga ini ya, dari minggu kedua ke minggu ketiga dan keempat ini ada transisi ya. Jadi jika kita lihat ada transisi namanya hiperplasia ke hipertrofi. Apa itu? Nah, coba kita lihat dari sini. Untuk grafik yang dia ke atas ya, untuk yang Y ini adalah pertumbuhan ayam. Sedangkan untuk yang X ini adalah umur ayam dalam satuan minggu. Nah, di 0 sampai 2 minggu pertama, ternyata pertumbuhan ayam ini lebih dominan adanya hiperplasia atau perbanyakan sel. Jadi dia selnya bertambah banyak ya jumlahnya. Jadi dari 4 kemudian 8 dan seterusnya. Jadi lebih fokus ke perbanyakan sel. Sedangkan dari umur 2 minggu sampai 4 minggu, ini dia lebih dominan adanya hipertrofi atau pembesaran sel. Sehingga tadi sel-sel yang tadi sudah banyak ya, nanti dia akan membesar atau mengalami hipertrofi. Nah, jadi dari sini juga kita bisa simpulkan ya, ketika di 2 minggu pertama ini tidak kita lakukan pemeliharaan secara optimal ya, otomatis sel-sel yang mengalami perbanyakan atau hiperplasia tadi akan lebih sedikit. Jadi nantinya akan berkorelasi pada pembesaran sel. Otomatis sel-sel yang akan membesar ini lebih sedikit ketika di sini tidak dilakukan secara optimal. Jadi korelasinya sangat penting ya antara minggu kedua, kemudian transisi ke minggu ketiga dan minggu keempat. Nah, kemudian bagaimana dengan minggu ketiga? Nah, jika kita lihat bahwa di minggu ketiga ini ayam broiler tumbuh secara cepat dan feed intake-nya ini dia terus meningkat, atau konsumsi pakannya dia akan terus meningkat. Nah, apabila tidak dibarengi ya, atau tidak diimbangi dengan kondisi lingkungan yang baik dan juga kondisi internal tubuh yang baik, ini akan menyebabkan stresor. Nah, stresor ini dia akan berpengaruh pada sistem pencernaan. Sistem pencernaan kita tahu sebagai salah satu organ yang penting ya dalam mendapatkan hasil bobot badan yang optimal pada ayam broiler. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menjaga kesehatan usus ya? Ini yang pertama tentunya harus kita barengi dengan asupan nutrisi. Meskipun kita memberikan pakan yang banyak, tetapi nutrisinya tidak tercukupi, ini akan menjadi masalah. Jadi nutrisinya harus cukup sesuai dengan kebutuhan dari ayam tersebut. Kemudian yang kedua juga dari pertahanan usus, karena usus sendiri ya kita tahu bahwa dia juga memiliki sistem pertahanan sendiri ya di dalam tubuhnya. Dan juga di usus ini dia ada mikroba ya yang dia berperan penting dalam juga ikut serta memproses ya pakan yang dia masuk dan akan diserap oleh usus tersebut. Dan juga yang selanjutnya pertumbuhan, karena pertumbuhan usus tadi ya kita harus pastikan bahwa dia optimal di 2 minggu pertama saat hiperplasia. Nah, kemudian di umur 3-4 minggu dia akan mengalami pembesaran atau hipertrofi tadi. Sehingga dari hal-hal tersebut kita dapat melakukan atau menjaga kesehatan usus ayam. Nah, ini contoh ya bagaimana kondisi usus yang dia bagus dan yang kurang bagus. Nah, jika kita lihat bagian kiri, ini dia kondisi yang bagus, ini untuk yang duodenum ya, kemudian ini jejunum, dan ada ileum. Sedangkan yang sebelah kanan ini pembandingnya, jadi kondisi yang tidak bagus. Bagaimana parameter kita melihat kondisi usus yang baik atau tidak? Nah, kita bisa melihat dari beberapa hal. Yang pertama dari warna. Warna otomatis yang ini dia lebih pink ya, lebih cerah ya. Kemudian sedangkan yang kurang baik ini dia warnanya kemerahan karena ada radang atau ada
peradangan biasanya dia akan muncul tampak kemerahan. Kemudian yang kedua juga dari perototannya ya, atau dari dinding-dinding selnya. Nah, jika kita lihat di sini kokoh dan dia ada lipatan-lipatannya ya pada kondisi usus yang sehat. Sedangkan untuk yang sebelah kanan ini dia tergolong rapuh. Jadi kalau nanti teman-teman raba atau palpasi itu dia akan rapuh, tidak seperti yang kondisi yang sebelah kiri. Kemudian juga dari konsistensi ya, dari isinya. Nah, ini otomatis ketika feed intake-nya masuk ya, pakan itu akan kita temukan di usus ini. Nah, dia otomatis feed intake-nya masuk dan juga teksturnya juga harus kita lihat bagaimana teksturnya. Sedangkan yang sebelah kanan ini dia kosong ya kalau kita lihat dan juga cair dan berlendir. Nah, ini ada juga salah satu indikasi pada permasalahan usus. Nah, selain itu juga kita bisa lihat dari diameter, kemudian panjang usus, ini juga akan sebagai indikasi bahwa usus itu dalam kondisi sehat. Jadi ketika di minggu ketiga ini kita bedah ayamnya dan kondisi panjang ususnya baik, diameternya baik, kemudian kondisi fisiknya dia baik seperti ini bisa kita kondisikan bahwa dia kondisinya baik dan optimal seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan fokus pada minggu ketiga ya seperti apa. Jadi kita sudah tadi singgung bersama bahwa di minggu ketiga ini feed intake pada ayam broiler ini dia terus meningkat. Nah, feed intake yang terus meningkat ini juga harus kita barengi ya dengan pakan yang berkualitas. Nah, ini jika kita lihat ya, ayam dia akan mencari pakan dengan indera penglihatan, peraba, dan juga pengecap. Jadi 3 indera ini akan dia gunakan untuk mencari pakan. Nah, pakan-pakan yang dia suka dari ayam tersebut ini bisa dilihat dari beberapa parameter ya, dari rasa, warna, dan juga ukuran. Nah, ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan ayam, karena ayam-ayam ini dia akan lebih tertarik pada warna-warna yang lebih cerah ya, kemudian juga rasa ini mengaruhi serta ukuran akan berpengaruh pada feed intake ayam. Selain itu juga dari pemberian pakan. Jadi dari personel kandang ya yang memberikan pakan ini juga akan mempengaruhi dari konsumsi pakan itu. Apakah dia memberikan secara rutin, kemudian di jam-jam yang tertentu dan memang saat ayam ini dia suka makan. Jadi ini juga akan mempengaruhi dari feed intake ayam tersebut. Nah, selanjutnya juga kita coba pelajari ya secara sekilas bagaimana anatomi dari susunan tubuh organ pencernaan ayam ya. Nah, jika kita lihat dari bagian depan sampai belakang, ini susunannya. Yang pertama dari rongga mulut ya, pakan akan masuk ke rongga mulut, kemudian lanjut ke tembolok, kemudian dia akan masuk ke lambung dan sampai ke usus serta akan dikeluarkan. Nah, jika kita kelompokkan ya, pakan di dalam organ pencernaan ini akan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Artinya mekanis ini dia akan dibantu oleh namanya ampela atau kita sebut dengan gizzard atau juga disebut dengan ventriculus ya. Jadi gizzard ini dia akan membantu untuk proses pencernaan secara mekanik. Sedangkan untuk pencernaan kimiawi ini akan dibantu oleh namanya adalah proventriculus yang sebelah sini ya, proventriculus. Jadi di sini akan dibantu oleh enzim-enzim yang ada di proventriculus untuk mencerna pakan tersebut, untuk dicerna menjadi komponen yang lebih sederhana, sehingga nantinya bisa didistribusikan ke seluruh tubuh lewat pembuluh darah, seperti itu. Nah, selanjutnya juga pada minggu ketiga ini kita juga bisa melihat ya bagaimana kondisi kesehatan usus dengan melihat feses. Jadi sinyal feses ini sebagai salah satu parameter yang kita gunakan untuk melihat kondisi kesehatan usus. Coba kita lihat kesehatan usus, ini kalau kita kelompokkan ya bahwa feses usus ini ada 2 tipe, yaitu ada feses usus dan feses sekum. Perbedaannya apa? Kalau untuk feses usus dia teksturnya padat, kemudian dia lebih kering, dan biasanya ada ditutupi oleh asam urat ya yang berwarna putih ini. Dan biasanya kalau kita pegang ini biasanya digulung, bisa digulung ya. Nah, ini secara normal dia akan dikeluarkan 10-14 kali dalam 1 hari. Sedangkan untuk feses sekum yang sebelah kanan ini, dia bentuknya lebih pasta ya, lebih krim, kemudian lengket dan warnanya akan cenderung kehijauan gelap sampai kecoklatan. Dia akan dikeluarkan 2-3 kali dalam 1 hari.
Nah, bagaimana kita mengecek kondisi feses ya? Kondisi feses yang baik, yang pertama bisa dilihat dari tingkat kekeringan. Tingkat kekeringan ini bisa kita cek secara manual dengan cara membalikkan feses ini dari satu tangan, kemudian kita balikkan ke tangan yang satunya sebelah ini. Jika dia baik feses ususnya, dia tidak akan menempel pada tangan yang sebelah kiri. Jadi dia akan masuk atau berada di tangan sebelah kanan seperti itu. Nah, selain itu juga dari tingkat kekeringan feses, ini kita juga bisa lihat dengan cara memencet ya, dengan memencet dengan tangan. Kalau misal dia ada cairan atau air yang keluar, ini tandanya dia basah ya. Kemudian juga bisa kita lihat dengan menempelkan pada kertas. Kalau misal kertasnya di sekelilingnya ini basah, ini juga ada kecenderungan bahwa dia fesesnya lebih basah. Selain itu juga kita menggunakan alat ukur namanya moisturometer. Jadi dengan ini kita bisa mengecek kadar air pada feses tersebut. Selanjutnya juga kita bisa menilai ya bagaimana skor dari feses usus. Jadi kita tadi bagi ya ada feses usus dan feses sekum. Nah, bagaimana dengan feses usus? Kondisi yang sehat ini kita contohnya ada di gambar yang sebelah kiri. Jadi kondisinya sehat ya, jadi dia kering, kemudian ada asam urat ya atau warna putih ini. Nah, kemudian bagaimana yang kondisi kedua atau gambar kedua? Ini dia masih tergolong dia tidak bermasalah ya, jadi masih baik. Sedangkan yang ketiga, yang sebelah kanan ini kondisinya cenderung tidak bagus karena dia encer, kemudian warnanya kemerahan ya. Nah, ini ada indikasi adanya campuran dari darah pada feses tersebut. Kemudian bagaimana dengan feses sekum? Nah, untuk feses sekum tadi kita lihat kondisi yang baik atau yang sehat ini dia bentuknya pasta, kemudian lengket ya kalau kita lihat konsistensinya dan warnanya coklat kegelapan ya. Sedangkan yang kedua ini dia masih tergolong tidak bermasalah ya secara konsistensi, kemudian dia masih tergolong pasta ya. Tapi warnanya dia memang cenderung lebih cerah daripada yang pertama. Sedangkan untuk yang gambar ketiga ini dia bermasalah ya karena secara konsistensinya dia cair. Jadi dia bisa kita kategorikan dia lebih cair, kemudian juga warnanya ini lebih cerah dibandingkan kondisi yang sehat atau kondisi yang normal. Kemudian ini ada beberapa contoh kondisi feses yang abnormal. Misalnya dia bercampur darah dan juga ada lendir. Nah, kondisi-kondisi seperti ini ada salah satu indikasi bahwa materi yang berwarna jingga, ini ya, jingga atau kemerahan, ini berasal dari sel usus yang mati, kemudian dia bercampur dengan lendir usus. Jadi usus tadi ya, di dalamnya itu dia ada sel-sel yang mati, kemudian dia akan bercampur dengan lendir, dan ketika dikeluarkan ini akan berwarna jingga kemerahan. Nah, ini biasanya penyebabnya ada beberapa hal ya, misalnya dari penyakit koksi atau kita sebut sebagai berak berdarah. Kemudian juga bisa disebabkan oleh malabsorpsi atau tidak adanya kemampuan usus itu untuk menyerap nutrisi yang ada di dalam usus. Kemudian juga atau karena terlalu lama tidak makan. Jadi dia memang tidak mendapatkan asupan pakan ya, sehingga nantinya akan tampak kondisi sedemikian. Selanjutnya juga ini kondisinya fesesnya dia berwarna putih kemudian kehijauan. Nah, material putih ini adalah sisa dari penguraian protein. Nah, penguraian protein ini dia di metabolismenya itu di ginjal, teman-teman Medifriend. Jadi ketika di sini kita temukan adanya sisa penguraian protein, nah ini berlebih ya, tandanya berlebih. Nah, ini dikasih adanya suatu masalah atau kerusakan pada ginjal. Seperti itu. Kemudian dari warna hijau ini adalah dari campuran getah empedu. Nah, ini tandanya kondisi ususnya itu kosong atau dia tadi ya tidak makan atau lama tidak mendapat pakan. Kemudian juga ada penyakit infeksius ya yang juga akan memberikan efek demikian. Misalnya ada penyakit IBD atau kita sebut dengan gumboro. Selanjutnya juga ini adalah kondisi feses sekum ya yang dia tidak normal karena dia di sini warnanya terang ya, warnanya lebih terang kemudian berbusa. Jadi dia berbusa. Nah, ini bisa jadi indikasi adanya bakteri
penghasil gas ya. Misalnya ada necrotic enteritis. Nah, kita temukan necrotic enteritis kan dia disebabkan oleh bakteri namanya Clostridium perfringens. Nah, dia ketika di dalam usus ya, ketika dia memberikan infeksi, infeksi ini akan memberikan dampak demikian, akan timbul busa ya pada feses yang dikeluarkan. Kemudian yang sebelah kanan ini fesesnya dia hitam legam seperti ini ya. Ini ada tanda bahwa ada perdarahan pada bagian atas usus. Jadi usus bagian atas ini mengalami perdarahan, peradangan tadi ya, kemudian berdarah, kemudian dia akan bercampur dengan pakan yang akan dikeluarkan sehingga nantinya akan berubah kehitaman ketika dikeluarkan lewat feses. Nah, kemudian juga ada partikel pakan di feses. Nah, ini juga ada indikasi bahwa pakan itu tidak tercerna dengan baik karena dia masih dikeluarkan dalam bentuk utuh ya, seperti ini. Ini masih ada kandungan, ada jagung ya, yang dia masih dikeluarkan dalam bentuk yang utuh. Nah, ini ada indikasi bahwa kecernaan dari pakan tersebut ini buruk pada usus tersebut. Nah, setelah kita sudah kilas balik ya sinyal-sinyal yang kita bisa lihat ya di minggu ketiga, tadi sinyal feses ya, kemudian feed intake dan sebagainya. Nah, kita akan fokus pada masalah pencernaan. Nah, ini karena masalah pencernaan ini akan sering kita temukan di minggu-minggu ketiga. Yang pertama di sini ada penyakit koksidiosis. Jadi penyakit koksidiosis ini disebabkan oleh protozoa ya, protozoa Eimeria. Jadi protozoa itu adalah salah satu parasit yang menyerang saluran pencernaan ini untuk Eimeria. Nah, tipe-tipe koksidiosis yang dia umum ya kita temukan di ayam broiler ini ada 3 spesies. Yang pertama adalah Eimeria tenella. Untuk Eimeria tenella ini biasanya akan terakumulasi pada di sekum. Sedangkan untuk spesies yang kedua adalah Eimeria maxima. Nah, biasanya ini akan lebih dominan di usus halus bagian tengah. Sedangkan untuk Eimeria acervulina ini akan kita temukan pada usus bagian depan. Nah, 3 spesies ini yang biasanya menyerang atau menginfeksi pada usus ayam, sehingga menyebabkan koksidiosis. Nah, bagaimana mekanisme Eimeria tersebut ya, atau koksid tadi dalam menginfeksi usus? Nah, jika kita lihat di sini ada gambaran ya, kondisi usus yang terinfeksi koksi. Yang pertama di sini kondisi sel ususnya rusak ya. Jadi ketika ada infeksi dari koksi ya, kalau kita lihat koksi ini dia ada namanya perkembangan. Jadi dia kan punya siklus hidup ya si koksi ini. Siklus hidup itu dia di dalam tubuh ayam dan di luar tubuh ayam. Nah, di dalam tubuh ayam dari siklus hidup si Eimeria tadi itu akan menyebabkan sel usus ini menjadi rusak ya karena ditembus oleh si koksinya tadi. Kemudian yang kedua ini fili ususnya memendek. Jadi ketika dia rusak ya sel-selnya ini otomatis akan menyebabkan fili-filinya tadi itu dia akan mendek. Nah, kita tahu bahwa fili usus ini akan mempengaruhi dari penyerapan pakan. Semakin panjang ya fili-filinya, kemudian semakin berkelok-kelok, ini akan menandakan nantinya nutrisinya itu bisa terserap secara optimal. Namun, apabila fili ususnya ini memendek, ini akan menyebabkan penyerapan nutrisinya menjadi tidak optimal. Nah, kemudian juga yang ketiga, ini lapisan ususnya menebal. Jadi, dia ususnya menebal. Mungkin protozoanya ini tidak akan menembus, tapi nutrisi atau pakan yang tadi akan dicerna, ini juga tidak bisa masuk secara optimal ke dalam lapisan usus, sehingga otomatis tidak akan mendapatkan bobot badan yang tercapai seperti itu. Dan juga yang keempat ini sel ususnya rusak ya, disertai radang karena tadi adanya aktivitas dari Eimeria dalam siklus hidupnya ketika dia menembus dinding usus sehingga nanti sel ususnya ini rusak dan akan terjadi peradangan. Bagaimana kondisi atau gejala ya yang kita temukan ketika ayam tersebut terinfeksi koksi? Yang pertama, ini ayamnya akan cenderung membungkuk ya karena dia kesakitan. Kemudian bulunya cenderung kusam dan fesesnya ini abnormal. Tadi biasanya kita temukan adanya bercak putih, kemudian konsistensinya encer, kemudian fesesnya ini biasanya akan mirip dengan warna pakan ya, jadi lebih cerah dan juga akan kita temukan adanya lendir dan berwarna kemerahan pada feses tersebut karena dia bercampur dengan darah. Nah, kemudian juga ketika kita amati ya, kita ambil ayamnya, kemudian kita angkat ya ke atas, bagaimana kondisi ayam yang oke atau sehat ya
pada saluran pencernaannya, ini dia ketika diangkat sayapnya ini kakinya tetap mengarah ke bawah ya. Jadi dia tidak ada tekanan atau rasa sakit pada perut tersebut. Sedangkan untuk yang gambar sebelah kanan ini kondisinya tidak oke. Kenapa? Karena ketika diangkat ya pada sayapnya ini, kakinya ini dia akan mengangkat ke atas karena dia merasakan sakit pada bagian perut ya, sehingga dia akan berusaha untuk menahan kakinya ini sehingga untuk mengurangi rasa nyeri atau rasa sakit pada perut tersebut. Nah, kemudian selanjutnya infeksi yang bisa menyebabkan masalah pencernaan ya. Ini ada infeksi oleh bakteri Clostridium. Nah, kemudian juga ada enteritis dan ada dysbacteriosis. Bagaimana kondisi dalam usus? Nah, sebenarnya ya di dalam usus ini memang ada namanya mikroflora. Mikroflora ini dia normal ada di dalam usus. Komposisinya yang baik atau normal ini 80% ya, ini didominasi oleh bakteri yang menguntungkan. Sedangkan 20% ini akan didominasi oleh bakteri yang patogen. Nah, ini adalah komposisi yang normal. Bagaimana ketika dia mengalami infeksi ya? Jadi ketika ayam tersebut dia mengalami stres ya karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung, misalnya dia kondisi lingkungannya tidak nyaman. Nah, ini akan menyebabkan predisposisi ya, infeksi penyakit itu akan mudah masuk. Kemudian penyakit-penyakit yang misalnya imunosupresan ya, menekan sistem kekebalan tubuh, kemudian juga pemberian pakan dan air minum yang tidak optimal, ini akan menyebabkan bakteri-bakteri yang patogen tadi, yang komposisi awalnya 20%, ini akan dominasi, atau dia akan lebih banyak daripada bakteri yang menguntungkan. Sehingga hal ini akan menyebabkan infeksi pada usus tersebut. Misalnya, yang pertama di sini ada bakteri Clostridium ya, bakteri patogennya Clostridium. Nah, bakteri Clostridium prevringen ini dia secara normal ada di usus bagian belakang. Jadi usus bagian belakang ini secara kondisinya itu dia rendah kandungan oksigen dan pH-nya cenderung lebih basa. Ini adalah kondisi yang disukai dari bakteri Clostridium tersebut. Nah, ketika stresor tadi semakin meningkat, penyakit-penyakit dia masuk dan pemberian pakan dan air minumnya tidak optimal, tadi bakteri patogennya mendominasi ya, misalnya ada Clostridium. Nah, ini akan mengakibatkan beberapa hal. Yang pertama tadi ada toksin ya, jadi Clostridium ini akan menghasilkan namanya toksin atau racun, sehingga nantinya dapat merusak dari sel-sel epitel usus. Dia akan merusak dari sel epitel usus. Kemudian juga bakteri patogen tadi yang komposisinya awalnya 20%, kemudian mendominasi ya, ketika mendominasi, dia otomatis akan berkompetisi secara aktif dengan inangnya atau dengan ayamnya untuk memanfaatkan zat makanan. Jadi bakteri tersebut juga butuh energi ya dari pakan. Nah, pakan yang masuk seharusnya dia harus diserap oleh ayam untuk mendapatkan pencapaian bobot badan yang optimal. Tetapi ketika dia berkompetisi ya dengan si bakterinya patogen tadi, ini akan menyebabkan nutrisi dari pakan itu tidak akan tercapai pada ayam tersebut. Kemudian juga dapat mengakibatkan laju difusi enzim endogen menjadi lambat. Seperti itu. Nah, untuk penyakit selanjutnya yang bisa menyebabkan masalah pencernaan ini ada mikotoksikosis. Mikotoksikosis ini dapat menyebabkan peradangan ya dan kebocoran usus atau kita sebut dengan leaky gut syndrome. Dan juga dapat menurunkan dari fungsi hati. Apa dampak dari mikotoksikosis ini ya? Jadi mikotoksikosis ini kita sebut sebagai penyakit racun jamur ya. Jadi jamur itu dia akan menghasilkan racun. Nah, racunnya ini akan memberikan efek atau perubahan pada tubuh ayam. Nah, misal dampaknya yang pertama adalah FCR-nya tinggi. Jadi dia FCR-nya tinggi, antara feed intake yang masuk dengan bobot badan yang dihasilkan ini tidak akan seimbang ya. Jadinya FCR-nya menjadi tinggi. Kemudian bobot panen tidak tercapai otomatis karena ketika FCR-nya tinggi tadi ya, feed intake-nya masuk tapi tidak mendapatkan bobot badan yang tinggi sehingga nanti bobot panennya tidak tercapai. Dan juga ayam mudah terserang penyakit karena mikotoksikosis ini dia bersifat imunosupresan ya, jadi dapat menyebabkan menurunkan kekebalan tubuh ayam, kekebalan atau imunitas tubuh ayam, sehingga
penyakit-penyakit itu akan mudah masuk ke dalam tubuh ayam. Tidak hanya penyakit bakterial ya, bahkan penyakit viral itu juga bisa masuk dalam tubuh ayam. Nah, gambaran dari penyakit mikotoksikosis ya, ketika kita bedah ayam tersebut akan kita temukan hatinya bengkak dan berwarna pucat dan dia tidak homogen ya warnanya. Ini sebagai salah satu ciri bahwa ayam tersebut terinfeksi mikotoksikosis. Nah, lalu bagaimana solusi kita ya untuk memberikan pencegahan ya dan juga treatment untuk mengatasi kondisi-kondisi yang sudah kita ulas sebelumnya. Yang pertama di sini ada Kumafit, teman-teman. Jadi Kumafit ini ya merupakan produk herbal. Jadi herbal ini aman ya untuk pemberian pada ternak kita. Karena di sini kandungannya ada ekstrak kurkuma. Nah, kurkuma ini biasanya juga sering digunakan untuk meningkatkan nafsu makan ya. Kemudian juga ada kandungan multivitamin, asam amino, serta elektrolit. Jadi di sini indikasinya dapat meningkatkan nafsu makan, kemudian memperbaiki penyerapan zat makanan. Ketika dia pakannya banyak masuk, tapi ketika tidak diserap dengan baik ya percuma ya, sehingga di sini dapat memperbaiki penyerapan dari zat makan. Kemudian melindungi hati ya dari kerusakan tadi, karena mikotoksikosis ini juga sangat berdampak pada kondisi hati ya, sehingga kita perlu melindungi hatinya dari kerusakan, menambah daya tahan tubuh serta mencegah stres dan kekurangan vitamin. Nah, aturan pakai di sini ada 1 gram per 2 liter, untuk kemasannya di sini ada 250 gram. Nah, setelah tadi kita sudah mengetahui ya, kira-kira masalah-masalah apa sih yang muncul pada minggu ketiga, masalah-masalah pencernaan ya tadi. Nah, hal yang harus kita lakukan otomatis dengan cara melakukan menjaga ya, mencegah supaya ternak kita ini tidak terinfeksi dari penyakit-penyakit yang tadi. Bagaimana caranya? Yang pertama dengan memberikan pakan yang berkualitas. Nah, syarat-syarat untuk pakan yang berkualitas ini ada beberapa parameter ya. Yang pertama pastinya dari bentuk atau kondisi fisiknya, ini dia sesuai secara fisiologis dan umur ayam ya. Jadi memang pakan-pakan ini harus kita berikan menyesuaikan dengan kebutuhan dan umur ayam. Nah, misalnya pada fase starter, kemudian grower dan finisher ini pastinya akan kita sesuaikan dengan kebutuhan pakan tersebut. Kemudian juga mempunyai kecernaan tinggi ya. Jadi harapannya ketika dia kecernaannya tinggi akan mudah dicerna, diproses, dan akan diserap ke dalam tubuh. Kemudian juga warna dan bau menarik ya, karena tadi ayam itu menggunakan 3 indera ya, salah satunya dengan penglihatan dan juga indera penciuman ya, sehingga ini kita harus pastikan warna dan baunya menarik. Kemudian juga kandungan nutrisi ya otomatis harus lengkap dan sesuai kebutuhan. Jadi jangan sampai kita memberikan nutrisi ini tidak sesuai dengan kebutuhan ayam, karena masing-masing periode itu memiliki titik kritis masing-masing. Kemudian juga yang selanjutnya dia tidak beracun ya otomatis, karena tadi racun pada pakan ya karena adanya jamur kemudian menghasilkan racun, ini bisa menyebabkan salah satunya imunosupresan ya, menekan sistem kekebalan tubuh ayam. Dan juga jangan sampai dia mengandung antinutrisi ya, jadi antinutrisinya ini rendah. Nah, ini salah satu contoh kondisi pakan yang dia tidak bagus atau tidak berkualitas ya, karena dia berjamur. Ini jangan sampai kita berikan, karena akan mempengaruhi dari performa tubuh ayam. Nah, ini contoh ya bagaimana rekomendasi nutrisi yang kita berikan pada masing-masing periode. Jadi masing-masing periode ini memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda, dari protein, kemudian dari kandungan-kandungan asam amino, dan sebagainya. Jadi ini bisa jadi standar kita untuk memberikan pakan yang sesuai dengan kebutuhan dan nutrisi di umur-umur ayam tersebut. Nah, ini ada salah satu produk untuk yang kita bisa berikan ya. Nah, ini ada Mix Plus Bro BAP 12A. Nah, indikasinya di sini dia dapat melengkapi ya kebutuhan dari vitamin, mineral, dan juga asam amino ya. Jadi dia kandungannya ada vitamin, mineral, dan juga asam amino. Kemudian dia dapat memperbaiki proses pencernaan pakan ya, karena di sini ada kandungan enzim proteasenya. Selain itu dapat menurunkan FCR ya. Jadi nantinya diharapkan feed intake yang masuk ini akan menghasilkan bobot badan yang optimal pula. Kemudian dapat mengikat aflatoksin. Nah, aflatoksin ini salah satu racun jamur. Nah, racun jamur ini tadi harus kita ikat ya, harus kita eliminasi dengan cara mengikatnya dengan namanya toksin binder. Jadi
pada mix plus ini dia ada kandungan toksin bindernya yang dapat mengikat si racun jamurnya. Kemudian menurunkan efek mikotoksikosis ya, otomatis karena tadi mikotoksikosis ini penyebabnya adalah racun jamur. Ketika tadi dapat diikat oleh namanya toksin binder ya, ini harapannya dapat menurunkan kemungkinan resiko dari mikotoksikosis. Dan juga dapat mengoptimalkan sistem kekebalan tubuh, sehingga nantinya ketika sistem kekebalan tubuh dari ayam itu baik, nantinya ketika kita berikan pengobatan maupun vaksinasi, ini akan lebih optimal hasilnya. Nah, ini aturan pakainya ada 5 kg per ton pakan dengan kemasan 1 kg. Nah, selanjutnya di sini ada namanya feed aditif ya, Bapak Ibu. Jadi cara kita menjaga kesehatan usus ini kita bisa berikan feed aditif. Jadi apa itu? Nah, ini kita kilas balik sebentar ya. Di tahun 2017 ini pemerintah sudah melakukan pelarangan ya untuk namanya pemberian antibiotik growth promoter. Jadi AGP ini memang dulunya dipakai ya untuk meningkatkan performa dari proses pencernaan tubuh ayam. Nah, namun di tahun 2017 ketika sudah terjadi pelarangan ya oleh pemerintah sampai saat ini, sampai tahun 2020, ini memang menjadi PR ya, PR bagi kita bersama bagaimana kita mengganti ya atau mengganti solusi alternatif dari AGP tadi. Nah, ini ada beberapa alternatif untuk sebagai pengganti antibiotik growth promoter. Yang pertama ada probiotik ya. Jadi probiotik ini adalah dia dari spesies mikroba hidup ya, jadi dari mikroba, tapi dia memiliki efek yang menguntungkan apabila diberikan dalam dosis yang tepat. Nah, biasanya dia bagaimana syarat bahwa mikroba itu dapat digunakan sebagai probiotik? Yang pertama, dia memang mikroba yang umum ditemukan di usus. Dan juga harus beradaptasi ya, harus bisa beradaptasi dengan pH normal usus, karena pH usus ini dia cenderung asam. Nah, ini mikroba ini harus bisa beradaptasi di pH tersebut. Dan dia dapat berkompetisi dengan mikroba patogen. Nah, karena tadi kita tahu bahwa mikroba patogen ini memang ada di usus, sehingga nantinya probiotik tadi yang mengandung mikroba ini, dia bisa berkompetisi dengan mikroba yang bersifat patogen. Kemudian setelah probiotik ada namanya prebiotik. Nah, prebiotik ini kalau kita ibaratkan sebagai pakan ya, sebagai makanannya dari probiotiknya tadi. Jadi mikroba tadi dia butuh energi ya. Nah, energinya ini dia dapatkan dari prebiotik. Nah, prebiotik ini biasanya dalam bentuk oligosakarida ya, misalnya ada laktulosa, laktitol, dan sebagainya. Kemudian alternatif yang selanjutnya ada fitobiotik. Nah, dari kata fito ini artinya tanaman ya. Jadi memang dia dihasilkan atau didapatkan dari komponen bioaktif dari derivat tanaman. Nanti dari derivat aktif tadi nanti akan memberikan efek yang baik pada sistem pencernaan tubuh ayam. Nah, contoh dari feed aditif sebagai alternatif pengganti AGP ini ada OptiGreen. Teman-teman, jadi OptiGreen ini ya, ini sebagai imbuhan ya untuk pemberian sehingga nantinya dapat meningkatkan pencernaan atau proses pencernaan di dalam usus ayam. Nah, di sini ada kandungan Origanum vulgare dan Androgapis paniculata. Kemudian indikasinya dapat memperbaiki performa tubuh ayam. Kemudian dapat meningkatkan daya tahan tubuh ya serta mengurangi angka kematian. Nah, ini bisa teman-teman pakai 2 kg per ton dengan kemasan 1 kg. Jadi OptiGreen ini ya, ini salah satu solusi ya untuk menjadikan pengganti AGP. Selanjutnya setelah tadi ada probiotik, prebiotik, kemudian fitobiotik, ini ada namanya acidifier. Nah, kalau acidifier ini adalah asam organik ya. Jadi asam organik yang nanti dicampur ya di dampakan atau air minum. Nah, tujuannya apa? Untuk menurunkan pH di dalam saluran cerna. Karena kita tahu bahwa pH di usus ini dia cenderung asam ya, sehingga nanti dengan asam organik ini dia dapat menurunkan pH sehingga kondisinya lebih asam. Nah, apa harapannya? Harapannya bakteri-bakteri yang tadi patogen ya di dalam usus tadi dia dapat terhambat pertumbuhannya karena bakteri patogen ini dia tidak tahan asam, sehingga ketika kita berikan acidifier ini dapat menghambat dari pertumbuhan bakteri yang patogen. Nah, ini ada contoh produk yang dia sebagai acidifier ya. Nah, ini namanya adalah asortin. Nah, asortin ini komposisinya ada asam format, asam asetat, dan amonium format.
Nah, ini indikasi atau kegunaannya yaitu untuk menjaga pH ya, pH yang ada di saluran cerna tadi, sehingga meningkatkan dari performa usus. Kemudian juga mengurangi infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen tadi, karena di kondisi-kondisi yang asam, pertumbuhan bakteri patogen ini akan terhambat, sehingga nantinya dapat menjaga bagaimana komposisi dari bakteri-bakteri yang ada di dalam saluran pencernaan. Nah, di sini ada aturan pakainya ya, 1-3 liter per 1000 liter air minum. Nah, selain dengan kita memberikan atau menjaga kesehatan usus secara internal ya, tadi dengan memberikan produk-produk yang berkualitas, kita juga harus menjaga dari sisi eksternalnya. Apa itu? Dengan menjaga dari biosecurity-nya. Nah, biosecurity ini adalah satu kesatuan yang kompleks dan menyeluruh ya, yang kita harus terapkan di dalam kandang atau peternakan. Nah, misalnya dengan mencelup alas kaki ketika kita mau masuk atau keluar area kandang. Nah, ini harapannya tidak membawa agen-agen infeksi ya dari luar masuk ke kandang dan begitu pula sebaliknya. Kemudian juga mendesinfeksi tempat makan, tempat minum, ini harus kita lakukan secara rutin karena biasanya penularan-penularan secara horizontal ya dari ayam satu ke ayam lain ini bisa dari pakan atau dari tempat minum. Seperti itu. Jadi kita harus jaga supaya dia masih dalam kondisi yang bersih. Kemudian juga menjaga kebersihan kandang dan lingkungan ya otomatis di sini karena contohnya ada vektor-vektor penyakit nih. Ini kita harus lakukan pembasmian ya. Ada misal lalat, kemudian nyamuk, kemudian kumbang prengki. Nah, kita tahu sendiri bahwa vektor-vektor tersebut dapat membawa penyakit. Nah, ini kita harus berantas. Misalnya dengan menyemprot ada desinfeksi ya, desinfeksi dengan desinfektan, misalnya dengan antisep. Nah, ini kita bisa eliminasi agen-agen infeksi dari luar. Kemudian juga pengapuran saat kosong kandang. Jadi, kita ketahui bersama ya, saat kosong kandang ini adalah saat yang tepat kita untuk mengeliminasi agen-agen infeksi sebelum kita masuk ke periode pemeliharaan selanjutnya. Nah, di waktu kosong kandang ini harus kita lakukan minimal itu 2 minggu atau 14 hari. Sehingga nantinya harapannya agen infeksi itu bisa kita eliminasi secara maksimal. Nah, ini contohnya dengan cara selain desinfeksi ya, selain desinfeksi, mencuci. Nah, ini kita juga harus melakukan pengapuran. Nah, kita tahu bersama bahwa koksidiosis ya, salah satu penyakit yang menyebabkan masalah pencernaan, itu dia si protozoanya memang dia tahan ya terhadap desinfektan. Jadi memang tidak bisa kita berantas dengan desinfektan. Yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan pengapuran. Karena protozoa Emeria itu dia tidak tahan dengan namanya panas. Sehingga dengan pengapuran ini harapannya dapat memberantas dari koksi-koksi yang ada di sekitar kandang. Nah, jadi dari yang sudah kita bahas ya sebelum-sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa di minggu ketiga pada pemeliharaan ayam broiler, pertumbuhan ini sangat cepat dan konsumsi pakan atau feed intake-nya ini sangat meningkat ya, terus-terus meningkat. Nah, yang harus kita lakukan atau perhatikan adalah dengan menjaga kesehatan usus. Nah, harapannya dengan kita menjaga kesehatan usus ini dapat tercapai nutrisi-nutrisi yang masuk ke dalam tubuh ayam sehingga nantinya dapat diraih performa yang optimal yaitu dalam bentuk berat badan yang tercapai saat panen. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan ya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Nur Samad. Ya, terima kasih Bu Dokter. Jelas, gamblang. Dan semuanya saya yakin Bapak Ibu dan rekan semua sudah memperhatikan dan mendapatkan pemaparan yang jelas tentang boiler sinyal minggu ketiga. Jadi kita semuanya sepakat bahwa untuk pemeliharaan boiler di 2 minggu pertama itu adalah fondasi pemeliharaan boiler, tapi kita harus tetap kalah pentingnya di minggu ketiga yaitu untuk mengoptimalkan fondasi yang sudah kita bikin di minggu pertama dan minggu kedua. Yaitu karena pada minggu ketiga tadi sesuai dengan paparan dari Bu Dokter bahwa di minggu ketiga di mana terjadi bertopinya lebih besar dari euplasia, jadi sel yang sudah diperbanyak di 2 minggu pertama kita besarkan, kita tumbuh supaya tetap maksimal dan optimal. Itu Bu Dokter ya. Jadi salah satu parameternya adalah untuk bisa mengoptimalkan di minggu ketiga tadi yang bisa kita lihat adalah intake pakannya. Kalau gitu Bu Dokter tadi memaparkan gitu ya. Intake pakan harus sesuai standar. Dan yang kedua adalah untuk menjaga kesehatannya. Jadi walaupun intake pakan tinggi, kalau kesehatannya tidak terjaga, otomatis pakan yang dimakan tidak tercerna menjadi daging, jadi otot, otomatis nanti
FCR-nya menjadi tinggi gitu. Dan yang disorotin oleh Bu Dokter tadi di minggu ketiga yaitu kesehatan nanti adalah kesehatan usus ya. Tadi jelas disampaikan yang sering terjadi yang pertama itu tadi adanya Emilia yang sering muncul yang dapat menyebabkan kosidosis, kemudian adanya Clostridium bisa menyebabkan enteritis dan disbakteriosis tadi. Dan yang ketiga yang sering muncul juga akhir-akhir ini adalah adanya jamur yang yang racunnya bisa menyebabkan mycotoxikosis tadi. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Dokter dari ketiga permasalahan tadi ada solusinya. Bu Dokter tadi juga sudah menyampaikan produk-produk yang Medion punya, baik kandungannya, aturan pakainya, maupun kemasannya dan lain dan saya sampaikan secara jelas. Ya. Dan tadi juga disampaikan oleh Bu Dokter bahwa seperti kita ketahui semua, MediFriend semua, bahwa pakan yang kita pakai sekarang adalah sudah tidak ada AGP. Jadi semuanya kita rasakan akhirnya ini bersama. Tapi tadi juga Bu Dokter memberikan solusi, ya. Tadi kalau nggak salah solusi yang disampaikan oleh Bu Dokter tadi adalah ada probiotik, ada prebiotik, ada fitobiotik dan ada acidifier. Ya, secara gamblang pula tadi Bu Dokter juga sudah menyampaikan produk-produk 4 tadi, probiotik, prebiotik, fitobiotik, acidifier tadi, ada produk-produk yang sudah disampaikan, kandungannya, cara pakainya, manfaatnya, semuanya. Dan kita sepakat bahwa semuanya itu harus tetap kita usahakan juga secara beriringan, walaupun kita sudah menyampaikan adalah biosecurity yang tetap harus dimaksimalkan ya. Jadi tadi Ibu yang terakhir menyoroti bahwa semuanya bisa berjalan sesuai harapan kita kalau biosecurity harus bisa dimaksimalkan. Begitu Bapak Ibu dan MediFriend semuanya. Jadi karena sudah gamblang topik pagi ini, topik siang ini yaitu tadi kesehatan usus pada broiler sinyal minggu ketiga. Kedepannya kita akan break dulu 5 menit. Untuk Bapak Ibu dan MediFriend semuanya yang mau menyampaikan pertanyaan atau ada yang kelewat atau mungkin baru kepikiran ada pertanyaan yang mau disampaikan, sekali lagi bisa dikirimkan via email ke alamat cs@medion.id. Demikian kita ke depan break 5 menit. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ketemu kembali dengan Bapak Ibu MediFriend semua. Kita sekarang ada di sesi yang kedua pada acara siang ini. Bapak Ibu, selamat bergabung kembali ya di Live Medium sesi yang kedua ini. Jadi di sesi yang kedua ini kita akan bahas beberapa pertanyaan. Bu Dokter, ini pertanyaannya banyak sekali yang masuk ini Bu Dokter. Jadi ini sama saya kita kita gabung-gabungin aja, jadi pertanyaan-pertanyaan yang serupa kita jadiin satu aja gitu ya Bu Anin ya, Bu Dokter ya. Boleh Pak. Ya karena ini pertanyaan banyak sekali, jadi kepada Bapak Ibu dan MediFriend semua, jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab, dengan minta maaf kami karena memang keterbatasan waktu mungkin akan kita bahas lewat email. Jadi karena keterbatasan waktu akan kita pilih-pilih saja ya, terutama yang paling banyak dipertanyakan akan kita bahas di sini pada siang sesi ini. Ya, Ibu, Bu Dokter, ini ada pertanyaan yang banyak ditanyakan ini oleh MediFriend ini tentang keasaman air ini Bu. Jadi ini ada pertanyaan. Pada dasarnya secara karena ini dari beberapa pertanyaan pakai kalimat saja ya saya yang bertanya, yaitu banyak kasus kolibasilosis Bu di Bu Dokter di kandang, dan kolibasilosis ini itu sering berulang pada ayam broiler maupun ayam pulet. Ini yang tanya ada yang punya peternak broiler maupun ada yang peternak ayam petelur ini Bu ditanya. Jadi mau broiler maupun pulet. Yaitu terutama di daerah-daerah yang pH-nya itu rendah atau tingkat keasamannya tinggi nih Bu. Jadi bagaimana ini Bu solusinya Bu untuk mengatasi ini Bu? Jadi kolibasilosisnya itu berulang lagi gitu Bu. Ya. Gitu Bu, mungkin Ibu Dokter punya solusi buat MediFriend semua Bu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Nur Samad atas pertanyaannya. Jadi hal yang kita soroti ya tadi ada penyakit kolibasilosis dan kondisi air yang asam pada
lingkungan tersebut. Nah, kalau kita lihat di kolibasilosis sendiri ya, memang ini adalah salah satu penyakit yang menyerang saluran pencernaan ya, yang sering sekali kita temukan. Nah, coli sendiri ini sebenarnya adalah bakteri yang dia normal ya, ada di dalam usus ayam. Jadi memang sebagai mikroflora yang normal, tapi dia dikatakan sebagai patogen oportunistik. Artinya, ketika kondisi lingkungannya tidak baik ya, kemudian ada stresor atau penyakit yang muncul di dalam tubuh ayam, ini akan meningkatkan resiko dari E. coli yang mendominasi atau bertambah banyak jumlahnya. Ketika jumlahnya lebih banyak, ini dapat menyebabkan patogen atau menyebabkan sakit, sehingga disebut dengan kolibasilosis. Nah, kolibasilosis ini sebenarnya memang penyebabnya ini dia biasanya karena manajemen yang tidak baik ya. Karena coli ini ketika kita tidak barengi dengan manajemen yang baik, ini akan mudah muncul. Misalnya pada sumber air minum yang akan dikonsumsi oleh ayam tersebut. Jadi memang konsumsi air minum ya, air minum yang akan dikonsumsi harus kita pastikan dulu nih, dia memang kualitasnya baik. Kualitasnya ini ada 3 parameter ya kalau kita rinci. Jadi yang pertama dari fisik. Bagaimana kualitas air yang bagus dari segi fisik, ini dari warna, kemudian bau, kemudian kejernihan, ini sangat mempengaruhi. Kemudian yang kedua dari kimiawinya, jadi dari kandungan kimianya. Apakah dia mengandung logam-logam yang berat, ataukah dia pH-nya dia terlalu asam atau terlalu basa. Nah, ini juga akan mempengaruhi dari kualitas kimia dari air tersebut. Dan juga yang ketiga dari kandungan bakterinya. Nah, kandungan bakteri ini sangat kita tekankan juga. Misalnya ada bakteri Salmonella, bakteri E. coli, ini sangat sering kita temukan di air yang dia tidak disanitasi dengan baik. Nah, ketika nanti E. coli yang kandungannya tinggi di air tadi, dia masuk ya ke dalam tubuh ayam, dicerna, nah ini di dalam usus akan menyebabkan bakteri-bakteri E. coli tadi ya akan mendominasi ya lebih banyak jumlahnya, sehingga bersifat patogen, sehingga nantinya dapat menyebabkan kolibasilosis. Nah, kemudian juga kolibasilosis ini biasanya juga tidak seringkali kita temukan tidak secara tunggal ya, tapi juga berkombinasi dengan penyakit lain. Misalnya nih yang sering sekali kita temukan dia dikombinasi dengan namanya penyakit CRD atau Chronic Respiratory Disease. Jadi CRD ini dia menyerang saluran pernapasan ya, sedangkan coli tadi menyerang saluran pencernaan. Nah, ketika mereka berkombinasi, otomatis dua sistem sekaligus yang diserang, yaitu pencernaan dan pernapasan. Nah, kasus atau kondisi-kondisi yang seperti itu, ini akan menyebabkan ayam akan lebih parah ya kondisinya atau tingkat kesakitannya lebih tinggi. Nah, hal-hal yang harus kita perhatikan otomatis dari manajemen ya, karena kita pastikan bahwa kualitas dari air minumnya itu baik, sehingga kandungan E. coli-nya tadi itu bisa kita minimalisir, sehingga nantinya tidak menimbulkan penyakit kolibasilosis. Selain itu juga kondisi lingkungan dari kandangnya ya, misal bagaimana kepadatan kandang, kemudian juga sistem ventilasinya, sirkulasi udaranya, ini juga sangat mempengaruhi ya. Ketika tadi dia kepadatan kandangnya itu dia tinggi, otomatis ayam itu akan berdesak-desakan ya, dan akan menyebabkan mudah stres. Ketika stres tadi dia ada dalam tubuh ayam, ini akan menyebabkan bakteri-bakteri patogen tadi ya di dalam usus ini akan meningkat. Yang juga misalnya dari colinya tadi, sehingga nantinya akan meningkatkan resiko atau sebagai predisposisi dari coli ini muncul pada ayam tersebut. Nah, yang bisa kita berikan itu salah satu pencegahan ya. Jadi kalau kita mencegah, otomatis kita harus kondisikan bagaimana lingkungan yang nyaman pada ayam tersebut dan juga memperhatikan kualitas air minum. Nah, apabila sudah terlanjur terjadi ya, atau sudah terjadi serangan dari kolibasilosis, ini kita bisa berikan solusi dengan memberikan antibiotik karena tadi penyakit bakterial ya, misalnya dengan pemberian neomeditril, kemudian ada toxan dan lain sebagainya. Nah, ini kalau memang dia penyakitnya masih dalam kondisi yang dia masih belum parah ya, jadi dia masih bisa minum, bisa makan dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan kondisi-kondisi yang dia sudah berat? Jadi dia kondisinya sudah berat sehingga dia tidak bisa makan, tidak bisa minum. Nah, ini harus kita bisa berikan dengan cara injeksi, misalnya dengan fat strap. Nah, itu kita bisa lakukan solusi secara injeksi. Nah, selanjutnya tadi kondisi pH yang asam pada air minum. Nah, kondisi pH yang asam ya, ini juga salah satu parameter kualitas kimia dari air minum. Kalau kondisi pH dari air minum terlalu asam, ini akan mempengaruhi dari proses konsumsi dari air minum ya. Jadi ayam otomatis tidak akan suka dengan air yang dia rasanya lebih asam. Selain itu juga akan mempengaruhi dari
pemberian terapi yang akan kita berikan atau treatment yang kita berikan akan mempengaruhi dari antibiotik ya dan juga vaksinasi. Nah ini vaksin ini juga sangat penting ya ketika di umur-umur fase-fase kritis tersebut ya, pada terutama ayam broiler juga atau ayam pulet. Nah, ketika kita berikan vaksinasi via air minum misal, dicampur dengan air minum, tapi air minumnya tadi kondisi pH-nya terlalu asam, ini akan dapat merusak dari kerja vaksin tadi, sehingga nantinya kita hasil vaksinasinya nanti tidak akan optimal. Jadi percuma kita berikan vaksinasi, tapi kalau kita berikan aplikasinya dengan tidak baik atau tidak benar, ini akan berpengaruh dari keberhasilan vaksinasi tadi. Nah, bagaimana cara atau solusi ya yang kita bisa lakukan? Salah satunya dengan menetralkan pH dari air minum tersebut. Contohnya dengan netrabil. Jadi netrabil ini untuk menetralkan pH dari air minum. Jadi air minum itu yang baik ya untuk konsumsi air minum ayam itu di rentang 6,5 sampai 8,5. Kalau di bawah 6,5 dia artinya lebih asam ya, sedangkan di atas 8,5 artinya dia lebih basah. Jadi kita harus hindari kondisi-kondisi yang demikian. Jadi kita harus pastikan kondisi pH-nya netral dan juga tadi kandungan bakterinya itu 0 atau minimal sehingga nantinya tidak menyebabkan penyakit contohnya kolibasilosis. Seperti itu Pak Nursamad. Ya, makasih Bu. Kelihatannya sudah gamblang sekali ini, jelas sekali ini. Jadi sebetulnya E. coli ini sebetulnya yang bermanfaat, bakteri yang bermanfaat juga sebetulnya Bu Dokter ya. Cuman harus kita kendalikan ya. Tadi juga sudah disampaikan untuk keasaman yang ditanyakan oleh Mbak Friend tadi, kalau memang sumber airnya bermasalah dengan keasaman yang terlalu asam tadi disampaikan oleh Bu Ani tadi ada produk yang namanya Netrabil ya. Jadi kalau Friend semua ingin mendapatkan netrabil atau mendapatkan kejelasan lebih jelas bisa menghubungi personil Medion yang terdekat, Friend semua ya. Atau kalau tidak tahu dengan alamat atau nomor telepon personil Medion mungkin bisa menghubungi JS Medion yang tadi sudah kita sampaikan di depan. Begitu Bu, pertanyaannya banyak jadi ini harus dipilah-pilah ini Bu, mana yang harus dijawab lebih dulu. Ini aja yang kedua Bu. Jadi gini Bu. Di kandang itu kita sering menghadapi kasus wet dropping Bu, jadi kotorannya itu basah itu Bu. Jadi sedangkan pada saat ini juga tanpa lesi pada organ bicara. Jadi sebetulnya berapa besar sih Bu efek yang didapatkan dari pemberian probiotik ya Bu ya? Apakah sebetulnya efektif nggak sih pemberian probiotik pada broiler gitu? Sebetulnya kemudian kalau memang efektif, sebetulnya probiotik ini itu lebih efektif dicampurkan di pakan atau di air minum itu Bu. Jadi banyak peternak dan teman-teman peternak yang sering menanyakan bahwa probiotik ini kadang ada yang lebih suka dicampur di minum ataukah bisa dicampur di pakan. Itu Bu. Jadi kita mohon penjelasannya Bu. Itu Bu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Nursamad atas pertanyaannya. Jadi ada dua hal ya yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai kasus wet dropping ya yang sering kita temukan di kandang, kemudian juga dari pemberian probiotik ya tadi. Nah untuk kasus wet dropping ya yang ada di kandang ini harus kita analisa dulu ya apa sih penyebab dari wet dropping karena wet dropping ini banyak sekali penyebabnya. Ada dari penyebabnya ada infeksius maupun yang non-infeksius. Nah, misalnya yang infeksius ini ada kasus-kasus yang seperti tadi ya, ada kolibasilosis, kemudian necrotic enteritis, kemudian koksidiosis, ini juga akan dapat menyebabkan kasus wet dropping atau dia basah ya, fesesnya lebih basah. Dan juga ada misalnya yang non-infeksius. Contohnya apa? Contohnya ketika kita memberikan pakan yang dia kandungan garamnya lebih tinggi ya, garamnya lebih tinggi, otomatis ayam itu akan lebih sering minum ya ketika sama seperti kita ya ketika kita makan sesuatu yang asin otomatis kita akan lebih suka minum ya untuk menetralisir rasa asin tadi atau garam atau kandungan garamnya tinggi begitu juga dengan ayam jadi ketika dia kandungan garamnya tinggi dalam pakan ini akan menyebabkan konsumsi air minumnya lebih banyak sehingga nantinya produksi fesesnya akan lebih basah atau tadi encer ya sehingga nanti kita temukan wet dropping. Nah jadi memang harus kita analisa dulu nih apa sih penyebabnya dari kasus wet dropping tersebut. Sehingga nantinya kita bedah ya, ketika kita bedah, nanti kita bisa temukan temuan-temuan perubahan yang ada di organ-organ pencernaan pada ayam tersebut ya. Apakah dia ketika kita temukan perubahannya itu lebih mengarah kemana? Apakah lebih mengarah ke kasus infeksius tadi? Misalnya ada
koksidiosis yang kita temukan peradangan pada daerah usus, atau juga necrotic enteritis ya, namanya ada peradangan, atau kolibasilosis. Nah, ini biasanya akan timbul perkejuan pada daerah usus atau organ pencernaan seperti itu. Jadi memang harus teman-teman analisa dulu nih apa penyebab dari wetropin tadi. Terus juga tadi probiotik ya, penggunaan probiotik. Bu, tentang maaf Bu dipotong Bu. Ini tadi walaupun non infeksius tapi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut Bu ya. Sebab kalau dibiarkan berlarut-larut mungkin akan jadi pemicu infeksi yang lainnya. Jadi akibatnya jadi infeksius juga gitu Bu ya. Ya, betul. Betul Pak Nur, memang dua-duanya ini harus kita perhatikan ya, dari infeksius maupun non infeksius ya, karena dua-duanya ini akan berdampak pada kesehatan usus ayam gitu. Selanjutnya tadi dari probiotik ya Pak Nur Samad. Jadi untuk pemberian probiotik ini memang kita ketahui bersama bahwa probiotik tadi adalah mikroba yang dia memang kita ambil dari yang ada dalam usus ya. Jadi memang mikroba yang dia normal di usus. Kemudian dia dapat berkompetisi secara aktif dengan pH. Jadi pH tadi dia bisa beradaptasi di pH yang asam dalam usus tersebut. Nah, ini ketika kita memberikan probiotik ya, bagaimana pemberiannya? Apakah tadi dicampur dengan pakan atau air minum? Nah, pemberian probiotik ini ya, yang sudah dalam bentuk produk-produk ini memang bisa kita lakukan aplikasinya sesuai dengan aturan pakai yang ada di masing-masing produk, karena memang sudah dilakukan pastinya sudah dilakukan trial ya atau penelitian bagaimana keefektivitasan ya dari probiotik tadi, sehingga nantinya dapat memberikan performa yang optimal dalam saluran pencernaan tubuh ayam seperti itu. Seperti itu Pak Nur Samad. Ya, jadi intinya aturan pakai sesuai dengan aturan pakai yang tercantum dari leaflet yang dianjurkan oleh pabrikannya gitu Bu ya. Ya. Jadi itu udah hasil penelitian, itu adalah hasil yang terbaik. Jadi aturan pakainya harus seperti yang disarankan, dianjurkan oleh pabrikan yang memproduksi probiotik tersebut. Itu Bu. Berikutnya Bu, ada pertanyaan lagi nih. Yang berikutnya yaitu tentang itu tadi, karena Ibu tadi tentang menyinggung tentang kesehatan usus. Jadi ini pertanyaannya banyak tentang kesehatan usus ini Bu. Jadi penggunaan asam butirat tadi solusi dari Ibu kan ada acidifier tadi ya, penggunaan asam butirat untuk memelihara kesehatan saluran pencernaan gitu ya. Sebetulnya efektivitasnya sebesar apa menurut pengalaman Ibu di lapangan gitu Bu? Apakah itu memang bisa memelihara kesehatan saluran cernanya efektif apa gitu Bu? Jadi mohon ada referensi dari Ibu lagi, ditegaskan lagi supaya peternak-peternak yang banyak nanya ini bisa lebih mantap mencoba atau mengaplikasikan itu Bu, penggunaan asam butirat itu Bu. Silakan Bu Dokter. Baik, terima kasih Pak Nur Samad. Nah, ini juga kita beralih ke alternatif pengganti AGP ya, tadi salah satunya ada acidifier atau kita sebut dengan asam organik. Nah, contohnya tadi bisa pakai asam butirat. Jadi memang penggunaan asam organik ini kenapa kita harus gunakan ya, karena di kondisi-kondisi yang pH-nya asam ya di dalam usus ini bakteri-bakteri patogen itu tidak atau rentan ya, dia tidak tahan dengan pH-pH yang asam. Jadi ketika kita bisa berikan yang asam organik tadi ya atau acidifier, ini harapannya dapat mengkondisikan usus ini dia dalam kondisi pH yang asam, sehingga tadi dapat menghambat pertumbuhan dari bakteri-bakteri yang patogen. Nah, selanjutnya untuk bakteri-bakteri yang tadi menguntungkan ya, yang misalnya ada contohnya ada lactobacillus. Nah, lactobacillus ini dia lebih tahan atau lebih dia bisa beradaptasi dengan pH yang asam, sehingga harapannya adalah bakteri patogen ini bisa kita minimalisir, sedangkan bakteri yang dia menguntungkan ini bisa lebih banyak, sehingga nantinya dapat meningkatkan performa atau kesehatan usus tadi. Seperti itu. Dan juga acidifier ini ya, dia memang fokusnya adalah untuk mengkondisikan pH-nya tadi ya, pH asam tadi. Nah, ini namun yang perlu kita tahu bahwa penggunaan acidifier ini juga harus sesuai dengan atau tidak boleh kita berikan asal-asalan ya atau sembarangan. Nah, tadi makanya kita memilih produk ya, misalnya dengan Asortin. Jadi memang produk ini sudah
kita kondisikan bahwa dia sesuai atau berdasarkan trial ya. Jadi sudah kita lakukan bagaimana efektivitasnya terhadap kondisi atau sistem pencernaan ayam. Jadi kalau bisa kita berikan secara asal-asalan, kita tidak tahu dosisnya, tidak tahu seberapa besar kebutuhannya. Nah ini akan berkorelasi ya dengan nantinya kondisi kesehatan ususnya. Jadi harus kita lakukan pemberiannya sesuai kebutuhan. Seperti itu bersama. Ya. Jadi Ibu, ini efektif kalau aturan pakainya dan pemakaiannya sesuai dengan anjuran yang kita anjurkan gitu Bu ya. Betul. Jadi untuk Medifriend semua, kalau memang mau mencoba pakai Asoltin ya, acidifier dari produk Medion. Jadi kalau memang masih ada yang ditanyakan ragu, sekali lagi bisa tanyakan ke personil Medion supaya tidak terjadi kesalahan tadi gitu ya. Jadi kalau sesuai dengan anjuran dari Medion, pemakaian Asoltin ini sangat efektif untuk pencegahan ya gitu. Makasih Ibu. Jadi pertanyaan yang berikutnya ini adalah saya pilih yang banyak aja Bu. Ini kebetulan temanya saya buletin ini, jadi yang paling banyak ditanyakan akan kita sampaikan dulu ini Bu. Ya. Bahwa gini Bu, ini gini, banyak ada pernyataan atau banyak Medifriend itu pernah mendengarkan bahwa kekebalan itu terbentuk saat ayam mulai makan, anak ayam mulai makan, sehingga bisa mulai mencerna dan kekebalan mulai terbentuk. Jadi pernyataan ini sebetulnya betul nggak sih Bu gitu, atau mungkin ada statement lain Bu gitu. Mungkin ada perlu penjelasan Bu buat Medifriend semua Bu, karena ini banyak yang menanyakan demikian Ibu. Silakan Bu Nanda. Baik. Terima kasih Pak Nur Samad. Oke, mungkin memang banyak sekali ya kayak statement-statement gitu yang beredar di lapangan bahwa ada pembentuk kekebalan ini bisa dipengaruhi oleh faktor tadi ketika ayam mulai makan, gizzardnya tadi mencerna sehingga nantinya kekebalannya terbentuk lebih optimal. Nah sebenarnya teman-teman Medifriend harus kita luruskan dulu ya, harus kita luruskan bahwa hal-hal yang dapat membentuk kekebalan tubuh ayam itu ada 3. Yang pertama adalah dari maternal antibody. Nah, maternal antibody ini dia dapatkan dari induk ayam. Jadi ketika induk itu DOC menetas itu dia sudah mendapatkan kekebalan dari induknya, namanya maternal antibody. Yang kedua, kekebalan itu didapatkan dari vaksinasi. Nah, kita tahu bersama bahwa vaksinasi ini sangat penting. Nah, ini karena nantinya dapat memberikan proteksi pada ayam tersebut terhadap challenge yang ada di lapangan. Pembentuk kekebalan yang ketiga ini adalah dari bibit penyakit yang ada di lapangan atau kita sebut sebagai challenge lapangan. Jadi memang secara alamiah ya ketika ayam tersebut terinfeksi suatu agen infeksi ya, otomatis dalam tubuhnya juga akan menghasilkan atau membentuk antibodi dari agen infeksi tadi. Nah, 3 hal ini memang yang sebagai faktor utama dalam pembentuk kekebalan tubuh ayam. Nah, kalau vaksinasi harapannya kita bisa berikan infeksi buatan ya, infeksi buatan otomatis memang kita berikan dosisnya adalah dia tidak menyebabkan sakit namun dapat membentuk antibodi karena sudah dilemahkan ya atau dimatikan namun diambil sisi antigeniknya atau sisi imunogeniknya. Selanjutnya kalau dari challenge papang memang dia dapat membentuk antibodi atau kekebalan tubuh ayam, tetapi tidak seragam atau memang masing-masing individu akan menghasilkan antibodi yang berbeda-beda. Nah ini juga akan penting ya atau kita harus perlu soroti karena ketika masing-masing individu tadi mendapatkan atau memperoleh antibodi yang berbeda-beda karena tadi challenge-nya berbeda-beda tadi, ini akan menyebabkan juga permasalahan ketika nantinya ada ayam atau individu yang dia antibodinya rendah, sedangkan ada ayam yang antibodinya tinggi sekali. Nah nanti ini akan terjadi kesenjangan ya ketika nanti ayamnya yang antibodinya rendah ini akan lebih mudah terserang penyakit. Nah selanjutnya bagaimana efek tadi ya pakan, ketika pakan kita berikan dapat memberikan sistem kekebalan yang optimal. Sebenarnya memang ini dia ada pengaruh tapi memang secara tidak langsung ya. Misalnya nih ketika kita memberikan pakan pada ayam-ayam yang masih kecil ya atau masih umur-umur muda. Nah ini biasanya kan di umur muda memang terjadi perkembangan kekebalan tubuh sedang aktif-aktifnya nih. Tadi ada organ kekebalan misal Bursa fabricius, kemudian thymus yang sebagai organ kekebalan primer ya. Kemudian ada organ kekebalan sekunder, misalnya tadi ada limpa, kemudian kelenjar Harderian, Peyerpatch, sekret tonsil dan lain sebagainya.
Dan juga ada namanya sisa kuning telur. Nah, sisa kuning telur ini dia tadi kan merupakan dari induknya ya. Nah, sisa kuning telur ini dia mengandung namanya maternal antibody tadi. Jadi ketika kita memberikan pakan secara optimal ini dapat meningkatkan penyerapan dari sisa kuning telur pada tubuh DOC sehingga nanti harapannya ketika terserap secara optimal ya tadi penyerapan sisa kuning telur nanti maternal antibody-nya ini dapat terbentuk secara atau didapatkan secara optimal pula seperti itu. Selain itu juga tadi perkembangan organ-organ dalam tubuh ayam ya ada organ kekebalan, organ pencernaan, organ pernafasan, kerangka tubuh dan lain sebagainya. Ini berkembang aktif di minggu-minggu awal ya, minggu kedua tadi. Nah, ketika tidak kita barengi namanya dengan nutrisi pakan yang baik, kemudian feed intake yang baik, kalau kita berikan secara optimal nutrisinya, harapannya nantinya akan berkorelasi pula dengan proses perkembangan organ-organ yang sedang berkembang tadi, ada organ kekebalan dan lain sebagainya. Nah, contohnya tadi organ kekebalan nih, ketika organ kekebalannya ini tadi terbentuk secara optimal ya, karena tadi nutrisinya juga tercapai, sehingga dapat mendukung dari perkembangan organ kekebalan tadi, sehingga nantinya diharapkan sistem kekebalan dalam tubuh ayam itu dapat melindungi ayam tersebut secara optimal. Seperti itu Pak Nursama. Ya, jadi itu Bu ya. Jadi sebenarnya apa namanya kekebalan itu terbentuk tadi Bu ya dari maternal antibody, vaksinasi maupun jenis lapangan. Tapi kita juga tadi menengok ke belakang kayak di sesi sebelumnya bahwa kekebalan itu bisa dioptimalkan kalau organ kekebalannya juga terbentuk secara optimal ya. Kalau di sesi sebelumnya bahwa organ kekebalan itu optimal pertumbuhannya di minggu pertama, minggu kedua, sehingga tadi pernyataan ini betul kata Ibu, tapi tidak secara langsung ya. Jadi ayam mulai makan, makanya secara manajemen di broiler modern itu begitu ayam datang langsung dikasih makan ya supaya untuk merangsang supaya kuning telurnya nantinya bisa terserap sempurna karena kuning telur sendiri itu adalah bagian dari maternal antibody yang diturunkan induknya ke anak ayam. Itu Bu ya. Ya, betul Pak. Ya, semoga MediFriend semua jelas untuk pertanyaan yang keempat tadi ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, aduh ini waktunya sudah habis ini Ibu. Karena waktunya sudah habis, baru 4 pertanyaan kita jawab. Jadi Bapak Ibu dan MediFriend semua, mohon maaf yang sebenarnya ini, jadi pertanyaannya tidak semuanya bisa kita jawab secara langsung. Jadi untuk Bapak dan Ibu, nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab akan kita jawab melalui email ya Ibu ya. Ya. Dan kemudian saya ingatkan lagi kepada Bapak Ibu dan MediFriend semua ya bahwa nanti sebagai ucapan terima kasih atas atensi atau Bapak Ibu dan MediFriend semua atas acara live hari ini ya. Sebagai ucapan terima kasih nanti akan dijadikan giveaway ya. Gimana caranya nanti MediFriend semua bisa menjawab pertanyaan yang ada di di Instagram Story Medion. Jadi itu nanti ada pertanyaan, MediFriend semuanya silakan menjawab. Nanti akan kita seleksi dari jawaban dari MediFriend, nanti akan kita umumkan juga lewat IG Story itu tersebut siapa pemenangnya. Ya. Terakhir Bapak Ibu dan MediFriend, terima kasih kepada Ibu Dokter yang sudah menyampaikan ulasannya secara jelas ya walaupun dengan batasan waktu. Ya. Untuk yang terakhir sekali lagi kepada MediFriend semua, kepada Bapak Ibu untuk selalu menerapkan 3M dan selalu menaati anjuran pemerintah untuk tetap di rumah. Walaupun ini musim liburan, akan lebih baik tetap di rumah, keluar dari rumah seperlunya saja. Itu jangan lupa pesan Ibu 3M, memakai masker, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan pakai sabun. Itu aja. Selamat siang, selamat tahun baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nursama, terima kasih MediFriend. Ya, terima kasih semua Bu.